Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB kembali dari kampung halaman, tapi tetap informasi buat sampean selalu IWB share biar sampean tidak ketinggalan kereta, Kang Mas. Nah, teman-teman, ada beberapa informasi yang kita ingin fokuskan tentang hari ini. Bagaimana ternyata kegelisahan yang luar biasa terjadi pada Peko Bagnaya. Kembali lagi, kita mungkin agak bosan ya mendengarnya, tapi memang media saat ini bahkan baru saja, bos dari Ducati, David Tardozzi, bahkan memberikan pernyataan secara terbuka bagaimana kegelisahan Pecco yang memang nyata, Cak. Jadi rasa khawatir Pecco ini dengan kehadiran Marquez itu nyata. Marquez dipandang akan membuat kondisi dari garasi atau pedok untuk Ducati Lenovo tidak kondusif. Itu kata yang paling update dari David Tardozzi, Cak. Jadi teman-teman semuanya, kita kan sudah bahas kemarin nih bagaimana Marquez sudah merubah semua yang terjadi pada Ducati Lenovo. Semua ini artinya begini, Cak. Bagaimana fokus dari Ducati nantinya yang sebelumnya sangat fokus pada Pecco Bagnaia. Diduga nanti dengan kedatangan 8 kali juara dunia, sang Marquez bakal membuat konsentrasi mereka terpecah. Itulah yang dikhawatirkan Pecco Bagnaia. Rumornya demikian, tapi yang menjadi kekhawatiran terbesar, konfirmasi dari Tardozzi adalah suasana dalam pedok. Karena nantinya, Cak, ada 2 taring di sana. Jadi ada 2 macan yang sudah kita berkali-kali ya gambarkan ke semuanya dalam satu kandang. Dan ini nggak mudah. Apalagi ada beberapa rumor ya, beberapa rumor bahwa influence atau pengaruh dari Rossi yang mana di masa lalu di tahun 2015 memang santer sekali. Jadi para fans Italia rumornya tidak suka Marquez gabung dengan Ducati. Karena sama tahu sendiri kan Ducati adalah motor Italia, kebanggaan Italia. Dan para fans Italia yang mayoritas yang menyukai MotoGP, mereka tidak menyukai Marc Marquez. Gara-gara di masa lalu dipandang Marquez lah biang kegagalan Valentino Rossi meraih juara dunia. Jadi itu adalah sebuah problem yang sekarang ini dipandang cukup krusial bagi Ducati. Dan teman-teman, ternyata kekhawatiran dalam tubuh Ducati pun didengungkan oleh David Tardozzi bahwa Pecco Bagnaia selalu berulang-ulang memberikan penekanan. Atmosfer, kondisi, suasana itu harus dijaga. Itu kata David Tardozzi yang kita cukup fokus di sana, Cak. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah begini, Kang Mas. Apakah dengan kegelisahan tersebut akan ada langkah-langkah untuk mencoba memisahkan mereka? Kita akan bahas nanti, Cak. Tapi yang paling penting sekarang mari kita coba beberkan ke sampean pernyataan resmi dari Tardozzi sebagai bos Ducati Lenovo ya MotoGP, dan Tardozzi ini sangat paham ya seperti apa sih Pecco dan juga Marquez yang dipandang sang juara dunia 8 kali. Jika kita lihat bagaimana reaksi dari Pecco memang sejauh ini cukup cool ya, tidak banyak mengumbar informasi ke media, Cak. Jadi silent bahasanya. Tapi ternyata secara internal Pecco melontarkan kegelisahannya. Berikut kata David Tardozzi yang kita terjemahkan dari Cycle World ya. Jadi Cycle World memberikan konfirmasi pernyataan dari Tardozzi bagaimana kondisi Pecco saat ini yang gelisah dan juga bagaimana langkah-langkah dari Ducati setelah kegelisahan Pecco ini cukup kencang mengemuka. Berikut kata David yang kita terjemahkan dari MotoGP. Pecco sering mengulangi bahwa dia berharap bisa menjaga keharmonisan yang ada di pedok dengan kehadiran Marquez di sana. Jadi dia memang khawatir akan ada situasi yang bisa merusak suasana di garasi. Ini juga menjadi prioritas kami, Ducati. Kami rasa kehadiran Marc tidak akan menimbulkan masalah di dalam pedok Ducati. Kami rasa kami mampu mengelola 2 juara seperti Marc dan Pecco dalam satu garasi. Memang benar, Pecco adalah pembalap Akademi Valentino Rossi, tapi dia sendiri adalah seorang juara yang solid. Prioritas kami adalah agar suasana di dalam garasi tetap harmonis seperti saat ini. Itu tugasku untuk mempertahankannya. Kami harus mengatakan bahwa fakta di Sepang yang terjadi hampir 10 tahun yang lalu antara Marc dan Rossi seharusnya tidak akan menjadi masalah. Kami melihat performa pembalap Marc dan kemampuannya dalam mengembangkan motor bersama Pecco. Keduanya terbuka, memenangkan gelar. Kami melihat ke masa depan, bukan ke masa lalu. Terlebih lagi, dalam olahraga ini ada penggemar yang mengikuti satu pembalap, dan ada juga penggemar Ducati yang mengikuti merek kami. Jadi ini akan jadi sangat istimewa dan kami sangat bangga dan merasa terhormat memilikinya. Itu konfirmasi David, Cak. Jadi kalau kita melihat konfirmasi dari David ini memang ada kegelisahan, Kang Mas. Ada kegelisahan yang kita tangkap di sana. Kekhawatiran Pecco yang dikemukakan oleh Pecco berkali-kali ke bos atau pejabat Ducati ini sepertinya disikapi secara serius oleh Ducati, Cak. Nah,
Gini Kang Mas, yang menjadi pertanyaan kita adalah begini, apakah dengan konfirmasi Tardozzi ini maka Ducati akan melakukan langkah-langkah seperti memisahkan garasi seperti masa lalu, di mana kita lihat ya, di masa lalu artinya kita nggak harus melihat Ducatinya, tapi kita melihat masa lalu, maksudnya Rossi dan Lorenzo, yang mana Rossi saat itu meminta untuk dipisah karena merasa ya, ini Rossi merasa saat itu bahwa Lorenzo banyak mengambil data dari Rossi. Nah, pertanyaannya begini, apakah Peko akan meminta langkah-langkah yang begitu ekstrim seperti itu? Kang Mas, memang sejauh ini belum ada selentingan atau belum ada rencana ke sana. Karena seperti yang kita tahu, beda dengan pabrikan Jepang, untuk Ducati, sudah cukup lama mereka membuka semuanya. Jadi data telemetri dibuka kepada para tim Ducati. Artinya data-data yang diperlukan untuk improve para tim satelit pun monggo. Makanya Marquez memberikan konfirmasi ke kita, Cak, bahwa selama ini Marquez bisa kencang banyak sekali mengambil atau mempelajari data dari Pecco dan juga Martin. Artinya dari penangkapan kita ya, jadi dari konfirmasi Marquez tersebut, ini artinya data yang biasanya tidak diumbar dari tim factory ke tim satelit itu tidak terjadi pada Ducati. Karena memang Cak, Ducati memiliki filosofi bahwa mereka ingin motornya kencang. Bukan pembalapnya saja yang kencang, tapi mereka ingin motor semua Ducati kencang. Makanya selalu ada spread informasi, ada yang namanya share informasi mengenai data-datanya yang diperlukan oleh mereka, titik breaking di mana, bagaimana settingan yang bagus, dan semuanya diumbar secara terbuka. Jadi kalau dari kacamata kita, mungkinkah Pecco akan meminta untuk di-split atau dipisahkan pedoknya atau ya dinding pemisah lah bahasanya, Cak? Sepertinya tidak ya, karena kalau kita lihat seharusnya dengan kultur yang sudah ada itu akan dijaga. Namun, Kang Mas, kalau mengenai friksi itu WB cukup yakin jika nantinya terjadi yang namanya duel ya, duel seru dan lain sebagainya, maka kita lihat akan terbuka sih terjadi bagaimana gesekan-gesekan itu akan terjadi, akan terbuka lah. Bisa saja akan terjadi antara mereka berdua karena kita tahu sendiri bahwa suka nggak suka, Cak, selalu Pecco ini adalah anak didik Rossi. Sosok pembalap yang dididik Rossi dan pasti informasi cerita-cerita Valentino itu akan di-share ke muridnya dan Rossi merasa kegagalan dia di tahun 2015 meraih juara dunia untuk sekian kalinya itu gara-gara dihalangi Marquez. Jadi ada semacam tuduhan ya, tidak langsung ya, walaupun tidak terbukti, ada konspirasi antara Lorenzo dan Marquez. Itu yang saat ini memang betul-betul tertanam, Cak. Nggak hanya Rossi sendiri, nggak hanya anak buah Rossi, nggak hanya murid Rossi, tapi secara general para fans Valentino Rossi pun demikian. Dan Saman nggak percaya, Saman lihat aja komen-komen nanti setelah ini. Jadi komen-komen para fans Rossi pasti percaya bahwa Marquez adalah biang kegagalan Rossi meraih juara dunianya di tahun 2015. Jadi ada konspirasi Spanyol yang melibatkan Marquez dan juga Lorenzo. Nah, itulah yang sekarang terjadi. Artinya dengan bergabungnya Marc Marquez ke tubuh Bologna di Ducati bersama dengan Pecco ini akan menyisakan masalah. Karena ternyata problem 10 tahun lalu, masalah 10 tahun lalu diungkit-ungkit lagi dan ini menjadi influence atau pengaruh yang tidak bisa dihindari dan kata dari Ducati, mereka harus berjuang untuk membuat semuanya tetap dingin atau adem. Ya kalau nantinya dari kacamata pribadi IWB, kalau nantinya performa Marquez ternyata standar-standar aja, wes ora kenceng lah, lemot, ya IWB rasa nggak akan ada masalah, Cak. Tapi jika nantinya di tahun 2025 atau tahun depan Marquez bisa langsung kencang, langsung recokin atau bertempur melawan Pecco dari awal, inilah yang akan menjadi masalah. Ini yang akan menjadi ya malapetaka bagi Ducati karena pastinya, Cak, akan ada persaingan yang bakal panas banget. Itu pertama yang ingin IWB share ke semuanya ya. Kemarin kan kita hanya menganalisa, kita hanya nge-share dari beberapa informasi media dan ternyata hari ini secara resmi bos dari Ducati, David Tardozzi, bahkan memberikan pernyataan langsung di mana digarisbawahi bahwa Pecco memang gelisah dengan kedatangan Marc Marquez, tapi Ducati sebisa mungkin akan membuat suasana tetap kondusif dan Ducati akan berusaha keras bagaimana supaya dua-duanya akur karena tujuan mereka adalah untuk Ducati bukan yang lain. Jadi biarkanlah masa lalu ya. Jadi kita nggak melihat masa lalu bahasa Tardozzi, biarkanlah yang lalu berlalu, tapi yang penting adalah di masa depan. Itu kata David, Cak. Nah, itu pertama, Cak ya. Jadi mengenai rumor pemisahan pedok dan juga kegelisahan Pecco yang ternyata dari analisa demikian, tapi David Tardozzi juga memberikan penekanan kegelisahan itu memang ada. Dan Pecco berkali-kali memberikan penekanan bahwa
harus dijaga atmosfer di dalam pedok Ducati Lenovo tahun depan. Itu kata Tardozzi, Cak. Nah, nextnya kita fokus kepada pernyataan dari Ramon Forcada. Ini menarik sekali, Cak. Jadi teman-teman kan semuanya pede nih. Wah, pasti nih Marquez bakal ngacak-ngacak nih Pecco Bagnaia nih. Ya, kita tahulah ya bagaimana Marquez dengan GP23 mampu recokin GP24 yang notabene semua aspek itu unggul, tapi ternyata itu tidak berlaku pada Ramon Forcada. Jadi Ramon, sosok yang pernah bersama RNF MotoGP dan juga sempat di Yamaha, ternyata memberikan pernyataan yang menarik, Cak, bahwa Forcada sangat yakin di masa depan, tahun depan, Marquez tidaklah segarang yang kita pikirkan, Cak. Itu kata Ramon, Cak, ya. Jadi Ramon secara gamblang, ini menarik sekali lagi, menarik sekali. Karena pernyataan dia sebagai sosok yang terlibat dalam tubuh MotoGP, sosok yang selalu memantau para pembalap, ternyata memiliki opini berbeda. Walaupun kita tahu Marquez luar biasa di GP23, walaupun kita tahu adaptasi Marquez yang sangat instan, hanya 6 seri, sudah bisa berkali-kali masuk podium, walaupun belum menang sama sekali, tapi Ramon secara lugas mengatakan bahwa sepertinya Marquez akan kesulitan mengalahkan Pecco. Itu kata Ramon Forcada. Jadi Kang Mas, kalau kita memberikan semacam sharing informasi itu berdasarkan konfirmasi langsung dari sumber. Ya, sekali lagi langsung dari sumber. Makanya IWB selalu memberikan pernyataan resminya yang kita terjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia supaya sampai tercerahkan. Sampai bisa membayangkan apa maksud dari pembalap. Jadi kalau IWB sendiri stylenya begini, IWB ingin sampai tahu sendiri berdasarkan pernyataan yang kita kutip dari media luar, bahasa Inggrisnya, yang kita kumpulkan dari beberapa media dan semuanya mengerucut pada satu poin yang menarik. Nah, teman-teman, Forcada secara lugas mengatakan Ducati adalah motor yang dikembangkan berdasarkan masukan Pecco Bagnaia. Artinya secara nggak langsung motor ini akan cocok buat Pecco tapi bukan untuk Marquez. Itu kata Ramon dan inilah kata Forcada yang kita terjemahkan dari MotoGP yang menyoroti bahwa Pecco tidak akan mudah dikalahkan oleh Marquez tahun depan. Berikut kata Ramon Forcada, jika Marquez di sana, Pecco akan memakannya. Satu hal yang sangat penting dan kalian harus ingat, sulit bagi siapapun untuk datang dan mengalahkan Marc di Honda. Nah, keadaan sekarang justru sebaliknya. Kami tidak akan membahas kualitas pembalapnya, tapi Ducati adalah motor yang dibuat untuk Pecco. Bukan oleh Pecco, tapi untuk Pecco. Dia adalah anak emas Ducati, karena dia adalah pembalap yang low profile. Rekam jejaknya bagus saat masih muda, memiliki fase panjang dan mampu menjaga dirinya. Kemudian Ducati memilihnya. Semuanya dilalui dengan mulus. Kesempatan yang digunakan dengan baik oleh Pecco hingga dia bisa di levelnya sekarang ini. Jadi dia punya motornya, dia punya timnya, tim yang sempurna karena karakter membantunya. Seperti David katakan kepadaku, maksudnya David Tardozzi, Cak, ya. Ketika ada masalah, dialah atau Pecco maksudnya yang menenangkan tim Ducati. Dengan kata lain, dia memainkan peran yang sangat penting di Ducati, baik bagi Gigi Dall'Igna dan juga bagi Ducati, bagi semua orang yang mereka sukai. Dan dia adalah orang yang sangat disukai Ducati. Itu jelas menjadi modal penting untuk membuatnya nomor 1. Itu kata Ramon Forcada, Cak. Piye Kang Mas? Menarik sekali ya. Jadi Ramon secara lugas memberikan pernyataan bahwa sepertinya Marquez tidak akan mudah mengalahkan Pecco dan sosok Pecco ini adalah pembalap yang disukai Ducati, pembalap yang menenangkan Ducati kalau ada masalah dan pembalap yang mengerti bagaimana dengan tim di Ducati. Jadi ini menarik Kang Mas ya. Memang teman-teman kalau kita melihat sosok Pecco ini adalah pembalap yang sangat cool Kang Mas ya. Jadi kalau sama melihat Pecco ini beda dengan para pembalap Italia yang kita kenal. Sama saja bagaimana Rossi yang pecicilan, Cak. Rossi adalah pembalap yang agresif, pembalap yang impresif ya. Impresif tuh ya nggak hanya secara performa, tapi Rossi ini adalah pembalap yang begitu aktif lah ya bahasanya, Cak. Jadi kalau juara dunia atau juara menang itu pasti kan ada saja selebrasinya yang luar biasa, yang sangat natural dan menyenangkan sekali. Dan Salman pasti tahu bagaimana almarhum ya Marco Simoncelli yang juga agresif. Dan teman-teman, memang jika kita membahas tentang pembalap Italia, Salman harus tahu, pembalap Italia ada beberapa daerah yang memang memiliki karakter begitu. Jadi IWB mendapatkan informasi dari teman Italia bahwa di daerah Urbino sekitarnya, ya tempat Rossi ini, itu adalah orang-orang Italia yang memang agresif, orang Italia yang ekspresif ya. Jadi kita sebutnya tuh ya nggak bisa tenang aja, nggak bisa anteng.
Jadi itu menyenangkan sekali karena ya dia orangnya selengean, mereka orangnya begitu sangat, pokoknya keluarlah apa yang ada di dalam pikiran itu keluar. Sehingga selebrasinya juga natural, menyenangkan. Namun daerah yang ada di sekitar Peko Bagnaya itu adalah Italia yang daerahnya memang kalem. Itu kata orang Italia sendiri. WP sempat lupa ya itu Italia mana ya. Pokoknya Peko ini disebut adalah pembalap yang dia lahir atau juga berdomisili di sebuah daerah Italia yang orang-orangnya kalem, Cak. Jadi nggak hanya Peko, memang karakter orang Italia daerah itu ya, kata teman IWP orang Italia tersebut ya, itu ada daerah yang memang kalem. Orangnya nggak ekspresif. Makanya kalau saya melihat bagaimana Peko ini tenang. Mau dia ndelosor kek, mau dia menang kek, mau dia seperti apa. Pokoknya ekspresinya ya kalem-kalem aja. Ada sih ya selebrasi, cuman ya gitu aja lah yang tidak yang heboh sekali. Sama sebandingin saja dengan bagaimana Rossi ya, yang begitu heboh atau mungkin Simoncelli di masa lalu yang memang wah pokoknya nggak kalem lah orangnya, agak beringas. Itu sekilas gambaran buat semuanya bagaimana karakter dari masing-masing pembalap. Nah, kembali lagi kepada Furcada ya. Jadi Ducati dianggap memiliki pembalap yang bisa menenangkan. Itulah Pecco. Jadi kalau ada masalah ya dengan gaya Pecco yang kalem, dengan gaya Pecco yang tenang, itu membuat suasana pedok itu jadi ya tenang. Itu Cak yang kita tangkap. Nah, itulah kenapa Furcada memberikan penegasan bahwa Pecco adalah pembalap yang disukai. Pembalap yang memang sosok yang sangat dimanja. Bukan dimanja ya, mungkin menjadi anak emas ya bahasanya Cak ya. Itulah kenapa di tahun depan belum tentu Marc Marquez akan semulus yang kita kira. Marquez bakal menghadapi beberapa kendala termasuk juga dari Pecco sendiri dan juga bagaimana atmosfer di dalam Ducati yang sebenarnya sekarang mereka juga pusing Cak karena kemarin kan mereka fokus kepada satu pembalap tapi next year dia atau Ducati akan dipaksa untuk fokus pada dua pembalap dan mereka nggak mungkin porsinya akan sama dengan Pecco di masa lalu. Sebab suka nggak suka ada Marquez, sang juara dunia. Bayangin aja, sang juara dunia 8 kali yang pastinya akan lebih value dari brand itu sendiri, dari brandingnya, termasuk juga fansnya. Karena kita tahu bahwa saat ini fans Marquez adalah base fans, itu adalah terbesar di MotoGP. Setelah Valentino Rossi nggak ada, sekarang Marquez larinya. Dan ya jujur Cak, memang kalau kita lihat teman-teman IWB pun yang dulunya tidak suka Marquez, setelah Marquez cedera, Marquez problem, Marquez betul-betul suffering, ternyata setelah kejadian tersebut mereka kini bergeser mengakui bahwa setelah tidak ada Marquez atau totally benar-benar suffering, tidak bisa perform, bahkan kemarin istirahat cukup lama di MotoGP, aura dari MotoGP pun serasa hambar. Walaupun ada Pecco, ada Joan Mir, Fabio Quartararo, itu kata teman-teman IWB nih. Kalau sama nggak setuju, sama komen di bawah, Cak. Atau kalau sama setuju, sama juga komen. Apakah betul opini tersebut? Yang jelas, Kang Mas, ada dua informasi buat sama semuanya yang bisa kesampaian hari ini tentang Marquez dan Pecco. Sekali lagi, bahwa suasana pedok menjadi hal krusial yang sekarang betul-betul diperhatikan oleh Ducati. Dan kedua adalah opini Furcada yang memberikan penegasan Marquez bakal kesulitan di tahun depan untuk mengalahkan Pecco. Teman-teman, memang ini masih lama. Ini masih pertengahan 2024. IWB juga heran begitu masifnya informasi dari luar negeri bagaimana para media menyebut atau selalu membahas tentang Marquez dan Pecco, Marquez Pecco dalam satu kandang, tanda bahwa dua orang ini masih menjadi fokus utama di MotoGP. Oke, Kang Mas? Jadi itu Cak, update dan benar bersama semuanya tentang MotoGP hari ini. Semua mencerahkan dan seperti biasa kalau sampean ada opini, ada komen sama coba curahkan di kolom komentar. Setuju nggak sama dengan opini Furcada tentang Marquez bakal sulit mengalahkan Pecco? Sama komen di bawah. Dan seperti biasa kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.